Oke Pak, mungkin langsung saja ke Pak Herman ya, biar karena waktunya sangat padat sekali ini. Silakan Pak Herman. Oke, kita mulai. Oke, selamat berjumpa kembali, Bapak-bapak, saudara-saudari semua. Jadi yang kita bahas 1 jam ini adalah mengenai ISO 19011 2018. Ini adalah berupa bentuk quality management system, yaitu bagaimana membuat quality dari pekerjaan kita itu bermutu ya. Quality itu mutu kan ya. Jadi ini auditing skill ini bagaimana kemampuan kita mengaudit atau teknik mengaudit. Namun yang kita bicarakan dalam 1 jam atau lebih ini adalah prinsipnya saja, prinsipnya. Karena kalau kita bahas semuanya secara detail, ini bisa makan waktu 8 jam atau 1 hari. Oke, jadi inilah yang akan kita bahas, prinsip dari ISO 19011 atau audit, prinsip audit. Oke Pak, sebelum melanjutkan mungkin video bisa di-minimize dulu. Nah, itu. Ya, oke. Oke. Oke, saya teruskan. Oke, jadi ini berupa prinsip audit yang akan kita bahas. Mungkin agak cepat aja, tapi perlu saya kenalkan dulu diri saya. Ya, saya pelatihan audit nih sudah bermacam-macam, tapi yang ingat saya nih 11 bulan Maret tahun 2003, berarti sudah 17 tahun yang lalu. Ya. Dan saya sudah terapkan di mana-mana di perusahaan-perusahaan pertambangan, perusahaan-perusahaan konstruksi, dan di perusahaan-perusahaan jasa juga ya. Dan yang kedua ini adalah sertifikat saya juga mengenai auditor OSAS 18001. Sekarang diganti dengan 45001 ISO. Kalau dulu ini OSAS. OSAS itu ada kepanjangannya adalah penilaian berseri terhadap keselamatan kerja. Jadi OSAS itu kepanjangannya adalah Occupational Health and Safety Assessment Series. Jadi itu kepanjangannya dari ini juga tahun 2003 saya mengambilnya dan ini sekedar untuk memperkenalkan ini pembacaranya ini orang Singapura ini ya, dan kelas ini full in English communication. So the one who attended this, siapapun yang hadir di pesertanya ini umumnya ya lumayanlah bahasa Inggrisnya gitu. Oke, ini 18001 ini sama dengan SMK 3. Dan sekarang OSAS 18001 ini kan diganti dengan ISO atau International Standard Organization 45001 ya. Itu kita juga banyak bahannya dan saya juga mengikuti pelatihan-pelatihan pengembangan yang baru ini. Ya, tapi nggak bisa kita bahas secara panjang lebar hal-hal begini ini. Mungkin suatu saat nanti kita ambil juga intisarinya, kita bahas untuk dalam 1 jam. Ini sertifikat saya mengenai auditor ya. Ini auditor semua nih. Ini auditor juga ya. Kalau ini yang di Australia saya dapatkan ya, Occupational Safety. Malahan ini tahun 2003, malahan tahun 1993. Jadi jauh sebelum SMK 3 yang sekarang kita kenal ya. SMK 3 ini kan sudah diganti nih. Yang pertamanya tahun 96 kalau nggak salah saya. Sedangkan saya sudah mempelajari SMK 3 tahun 93. Jadi Indonesia baru menerapkan 93, pada tahun 98, 99 ya. SMK 3 ini sertifikasinya di Indonesia baru 7. Jadi perusahaan saya bekerja satu di tahun 99 kalau nggak salah saya, atau 2000, kita orang yang ketujuh dapat sertifikat SMK 3 ya.
Karena ini lebih mengarah ke sana sebenarnya yang akan kita bahas itu. Jadi prinsip audit ini outline-nya adalah seperti berikut. Pertama kita bicarakan mengenai tujuan audit. Ya, tujuannya apa sih audit itu? Suatu peranan manajemen dalam audit. Jadi manajemennya adalah pimpinan, khususnya pimpinan puncak, top management dalam audit. Sudah itu tipe auditnya apa aja? Tipenya, jenisnya. Suatu aktivitas audit. Apa yang kita lakukan dalam melakukan audit. Sudah itu sikap seorang auditor penting, ya. Karena kita sebagai auditor menggali apa yang tidak terpenuhi sesuai rencananya, ya, sesuai rencananya, sesuai program yang direncanakan. Jadi bagaimana teknik wawancara juga prinsipnya kita bahas juga nanti, ya. Jadi ini outline atau garis besar dari apa yang akan kita bahas dalam 1 jam ini. Jadi sekarang kita lihat fungsi organisasi audit. Jadi organisasi ini audit ini, ya, juga mempunyai ada yang menjelaskan di sini fungsinya, ya, supaya jangan tumpang tindih maksudnya. Pada audit internal, ya, audit internal berarti dalam perusahaan itu auditnya terdapat 3 pihak, ya, ada 3 pihak di dalam perusahaan atau secara internal, ya, di dalam proses audit, yaitu yang pertama yaitu adalah pihak yang diaudit, ya, pihak yang diaudit namanya diistilahkan auditi, ya, itu pihak yang diaudit. Yang kedua, auditor. Ini pihak yang melakukan audit. Jadi sekarang ini yang kita bahas bagaimana prinsipnya menjadi orang auditor, menjadi auditor. Ini maksud di sini sekarang, ya. Sudah itu klien. Klien kita artikan secara umum yaitu pihak yang berkepentingan dengan hasil audit. Jadi pihak yang berkepentingan ini bisa pertama bisa pimpinan perusahaan atau top manajemen yang butuh dengan hasil audit. Yang kedua, untuk SMK 3 yang butuh hasil auditnya adalah pemerintah, Disnaker atau Menaker, ya. Kalau terpenuhin, ya, terpenuhan semua kriteria, maka perusahaan tersebut akan mendapat sertifikat yang berlaku untuk 3 tahun. Jadi perbedaan audit dengan inspeksi, ya, sebab inspeksi kan juga memeriksa, sedangkan audit juga memeriksa. Jadi kalau audit ini upaya untuk mengukur efektivitas pelaksanaan suatu sistem manajemen. Jadi sistem manajemen ini yang kita umumnya di perusahaan-perusahaan itu ada sistem manajemen mutu, ya, mutu produknya. Sudah itu sistem keselamatan kerja K3 atau safety, sistem safety-nya. Sudah atau kayak SMK 3 itu sistem safety itu. Yang ketiga sistem mengenai lingkungan hidup, ya. Jadi kalau saya jelaskan di sini, kalau untuk safety itu ada aturan pemerintahnya, permennya kayak SMK 3. Sedangkan lingkungan juga ada undang-undangnya malahan. Tapi kalau untuk sistem manajemen mutu itu tidak ada undang-undangnya. Kalau mau memproduksi sesuatu yang tidak bermutu silahkan kalian sendiri yang rugi kata pemerintah, ya. Namun hal ini tentu tidak mau perusahaan mengabaikan karena mutu ini akan menjamin produknya akan laku. Kalau tidak bermutu jangan diharapkan. Itu maksud dari sini, ya. Jadi itu mengukur ini kita efektivitasnya. Suatu difokuskan pada suatu sistem. Sistem, ya, seperti yang sudah sering saya bilang, sistem ini harus terdiri dari beberapa unsur, ya. Saling terkait unsur tersebut untuk mencapai satu tujuan. Kalau sistem manajemen K3, ya 12 kalau SMK 3 itu sistemnya, ya. Ini saling terkait untuk mencapai satu tujuan yaitu nihil kecelakaan. 0 kecelakaan atau no accident, ya, nihil accident. Ini fokusnya dari 12 sistem. Kalau 12 sistem salah satu dari sistem aja tidak berfungsi, maka nggak akan tercapai tujuannya. Ya, tujuan nihil kecelakaan akan tercapai dari 12 elemen SMK 3. Yang berikut adalah metode pelaksanaan. Jadi metode pelaksanaan ini secara garis kasar, ya, secara garis kasar dibilangkan di sini pemeriksaan dokumen dulu. Wah, dokumen diperiksa dulu. Suatu diverifikasi dokumen ini, ya. Verifikasi, suatu diobservasi, wawancara. Suatu dokumen ini yaitu bentuk perencanaan, ya, tertera di dalam dokumen, ya. Terdapat dalam dokumen. Suatu ini diobservasi itu apa? Diamatin. Ya, diamatin manusianya, cara kerjanya,
peralatannya, sistemnya macam-macam, sistem kerja maksudnya di sini. Suatu diwawancarai lagi gitu. Jadi ini metode pelaksanaan dari audit, ya. Suatu penekanan terhadap proses, ya. Proses approach, ya, maksudnya proses penekanan terhadap prosesnya apa? Kita harus lihat, kita audit prosesnya. Kita tidak terlalu tertarik dengan output. Soal dalam suatu proses kerja, ya, itu pertama itu harus ada input dulu, masukan pertama dulu apa? Harus sesuai standar semuanya. Input ini beberapa macam input harus sesuai dengan standar. Ya, input itu bisa manusia, bisa material, bisa peralatan. Ya, sebelumnya. Kalau manusia apa bentuk inputnya? Itu kita lihat di sana itu. Jadi standar-standar yang dipenuhi oleh input ini harus dipenuhi. Sudah itu adalah event di tengah-tengah ya, atau proses utamanya. Sudah itu setelah proses utama, baru nanti output hasil. Ya, jelas masalahnya kan. Jadi 3 hal yang pokok ya. Yang penting ada input, ada event atau proses, sudah itu ada output ya. Nah, sekarang kalau sistem manajemen quality ini ya, quality dalam hal ini audit ini penekanan terhadap proses. Prosesnya itu yang dilihat. Sedangkan output atau hasil itu tidak terlalu bukan tidak penting, tapi itu otomatis akan didapat kalau prosesnya benar. Ya, ini yang paling harus dipahaman. Jadi harus fokus kita terhadap proses approach. Yang berikut adalah pelaksanaan untuk jangka panjang dan sistematik. Ya. Jadi audit ini tidak bisa dia itu dalam jangka pendek. Sebab audit ini harus sifatnya berkesinambungan. Harus ada konsep PDCA. PDCA itu adalah kepanjangan, ada plan, perencanaan. Do, dilaksanakan. Cek, diperiksa, diukur. PDCA. A itu action, ditindaklanjutin, dikembangkan lagi. Jadi secara terus-menerus, PDCA itu adalah kesinambungan dari proses untuk menuju yang lebih baik itu sebenarnya. Ya. Jadi pelaksanaan untuk jangka panjang dan sistematik, ya sistematik sifatnya, saling terkait. Inspeksi, jadi perbedaan audit selanjutnya apa? Kalau inspeksi, selanjutnya upaya menemukan kesesuaian suatu objek terhadap standar. Ya. Objeknya ini sesuai tidak terhadap standar, gitu. Ya, upaya menemukan. Jadi kita harus menemukan itu. Itu berfokus pada suatu objek aja. Kalau inspeksi, metode pelaksanaan dengan pengujian secara teknis dan mendetail, ya, sesuai standar yang ditetapkan. Penekanan terhadap hasil akhir. Ya. Jadi penekanan terhadap hasil akhir maksudnya apa? Penekanan terhadap output. Sedangkan kalau audit, penekanan terhadap proses. Jadi inspeksi bedanya itu. Ya, ini harus dipahamin. Inspeksi penekanannya terhadap hasil, terhadap output. Sedangkan kalau audit penekanan terhadap proses. Ya. Di dalam proses ini ada SOP-nya, ada hal-hal yang menunjang yang lain, ada permit to work-nya, ada identifikasi, ada penilaian risikonya macam-macam ya kalau untuk safety. Sedangkan yang terakhir adalah pelaksanaan jangka pendek sifatnya kalau inspeksi. Ya. Jadi itu bedanya inspeksi dengan audit. Oke, audit SMK 3 adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen ya terhadap pemenuhan kesesuaian kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK 3 di perusahaan. Jadi SMK 3 ini dianggap suatu inputnya, ya, suatu input yang distandarkan sudah, ya, dan perusahaan harus membuktikan dalam pelaksanaannya sesuai tidak dengan input SMK 3 ini yang 166 kriteria, ya. Ada 12 elemen, ada 44 sub elemen dan ada 166 kriteria. Ini bisa kita anggap sebagai standar input yang harus diterapkan oleh sebuah perusahaan. Inilah yang harus kita audit, ya. Oke, ini tentu dibahas di dalam P2K3. Oke, tujuan audit. Tujuan adalah, ini tujuan audit ya, kita tidak akan membicarakan inspeksi lagi, sekarang audit. Menjamin penerapan SMK 3 secara efektif, efisien dan konsisten dengan kriteria yang ditetapkan di SMK 3 tersebut, ya. SMK 3 itu seperti yang dibilang tadi, dia terdiri dari 12 elemen, ada 44 sub elemen dan satu adalah 166 kriteria, ya. Oke, selanjutnya
memastikan bahwa kegiatan SMK 3 dilaksanakan sesuai dengan peraturan undang-undang dan standar yang berlaku. Nah, ini kan seperti dibilang tadi, semua itu sebagai input ini. Jadi input itu undang-undang juga sebagian dari input ya. Dan standar yang berlaku juga sebagai input. Dalam hal ini masih dalam kategori input. Sudah itu menilai secara kritis, sistematis, semua potensi bahaya dan risiko operasi. Ya, jadi audit itu harus punya kemampuan untuk itu. Menilai secara kritis dan sistematis. Semua potensi bahaya dan risiko operasi kerja. Ya. Operasi kerja atau operasi kegiatan atau operasi proses. Ya. Itu dilihat di sini nih. Saya harap saudara-saudara bisa paham. Tujuan audit selanjutnya apa? Mengidentifikasi bidang yang berpotensi untuk disempurnakan dan ditingkatkan mutunya. Ya. Yang berikut adalah menentukan apakah manajemen pimpinan perusahaan ya, telah mengembangkan proses yang tepat untuk menjamin kesesuaian dengan efektivitas SMK 3 secara berkesinambungan. Ya. Jadi kalau berkesinambungan itu harus ada konsep PDCA, ada perencanaan plan, ada do dikerjakan, sudah itu ada cek, diperiksa, diukur, dipastikan. Setelah itu terakhir adalah ditindaklanjutin PDCA untuk continuous improvement istilahnya. Ya. Berikut adalah menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengendalikan potensi bahaya dan mengurangi tingkat risiko. Di sini nih, ya jadi menentukan langkah-langkah yang diperlukan itu apa? Harus ada prosedur yang jelas ya dan mengendalikan potensi bahaya dan mengurangi tingkat risiko. Jadi mengendalikan potensi bahaya berarti menerapkan kontrol terhadap risiko bahaya, ya, terhadap kontrol. Sedangkan kontrol dari risiko bahaya kan sudah dibahas, pernah kita bahas dulu ada 6, ya. Sedangkan bahaya sendiri ada 6, ya. Sedangkan kontrolnya juga ada 6, ya. Kontrol itu yang paling penting yaitu apa? Mungkin eliminasi, mungkin substitusi, mungkin isolasi, ya. Mungkin secara engineering, mungkin secara administrasi, dan terakhir kontrolnya itu adalah berupa penggunaan PPA. Ya. PPA jangan dianggap topi aja ya. PPA itu ada yang tidak mudah untuk menggunakannya. Ya. Misalnya apa? Misalnya continuous breathing apparatus ya, untuk masuk ke asap dalam pembakaran atau masuk ke dalam sesuatu confined space, maka perlu orang pakai SCBA, self-contained breathing apparatus, SCBA yang tabung oksigen itu. Ya, itu termasuk APD itu. Oke, jadi harus ada prosedur-prosedur yang jelas. Jadi kalau menentukan langkah-langkah yang diperlukan, itu kalau sudah dibilang di sini langkah-langkah yang diperlukan, itu adalah SOP. Suatu diterapkan GSA-nya, Job Safety Analysis dari SOP tadi, maka kita akan tahu potensi bahaya dan kemampuan kita untuk mengurangi tingkat risiko sudah bisa jelas dengan menerapkan kontrol, salah satu kontrol atau lebih untuk menurunkan atau menghilangkan risiko atau menurunkan risiko, tingkat risiko. Peranan manajemen dalam audit K3. Apa peranannya? Audit harus diprakarsai oleh pimpinan perusahaan. Jadi dalam masalah sistem manajemen ya, itu namanya sistem ya, itu harus top manajemen itu harus terlibat. Tidak bisa tidak terlibat ya. Jadi audit harus diprakarsai, harus didorong, harus di-encourage by top management. Hal ini dimaksudkan untuk apa? Menerapkan perubahan-perubahan telah disetujui. Ya. Apa bentuk perubahan-perubahan? Perubahan mungkin mengganti alat yang sudah lapuk dengan yang baru, yang rusak sudah dengan yang benar. And then that cost money. Itu ada uangnya. Bagaimana kalau pimpinan perusahaan tidak terlibat dalam hal ini? Ya. Oh topi, orang sedang topi-topi sudah melebihi tahun penggunaannya. Mungkin penggunaan tahun topi-topi itu dari 5 tahun, sudah ada yang pecah, sudah ada yang sudah jelek, macam-macam. Maka perlu duit untuk bayarnya. Jadi pimpinan perusahaan harus memprakarsai sistem manajemen ini supaya jalan. Karena dia mau meng-approve keluar duit. Jadi perubahan-perubahan ini banyak. Ya, banyak perubahan-perubahan ini kalau kita bahas. Tentu tidak mungkin kita bahas sekarang. Suatu mereview laporan audit. Jadi ini tingkat kerjaan manajemen juga. Ya, laporan audit ini bagaimana ini? Apa nih yang masalah yang temuannya dari audit? Sebab audit itu harus ada bentuk temuan-temuan.
temuan itu bentuk yang tidak konform, tidak sesuai, ya. Itu dipendekkan NC, ya, non conformant, NC. Tidak sesuai, apa yang tidak sesuai? Rencana dengan kenyataan, rencana dengan implementasi tidak sesuai, ya. Contohnya misalnya rencana yang tidak sesuai, ini harus ada 4 kali inspeksi dalam sebulan, inspeksi mengenai kebakaran. Tapi setelah diperiksa, diaudit, yang bulan yang lalu dilakukan cuma 2 kali, sedangkan dari rencananya 4 kali. Nah, what's problem? Ini temuan namanya nih, ya. Temuan itu namanya. Ini yang dilakukan oleh orang audit. Jadi sesuai tidak dengan programnya. Sudah itu melaporkan audit sebagai bahan masukan perbaikan, sudah itu memantau pelaksanaan perbaikan. Jadi tadinya ada temuan-temuan dan harus diperbaiki. Itulah namanya tuh diimprove dia lagi, diperbaiki. Kalau tadi ditemui kesalahan ada 2, ya kalau harus untuk next month-nya, untuk bulan berikutnya harus dipastikan itu jalan. Maka pimpinan puncak pimpinan perusahaan harus terlibat. Karena dialah yang akan menegur, karena dialah yang akan menanyakan, what's the problem sehingga ini tidak terlaksana. Ya, kamu rencana aja yang ditulis, tapi dalam pelaksanaan tidak sesuai dengan yang dilaksanakan dengan rencananya. Ini maksud dari audit. Jadi memantaukan pelaksanaan perbaikan ini maksudnya ada enggak improvement. Ini saya kirimkan di grup, ya. Sudah dikirimkan, saya harap saudara sudah tahu artinya ini. Nanti di material di grup itu tahu, saya tidak akan bahas semuanya, tapi ini adalah sifat-sifat baik. Misalnya bekerja berat, ya, hardworking, ya, ini mengamatin orangnya, senang mengamatin. Sifat orang auditor ini harus mengamatin. Sudah itu disiplin, tahan dia, enggak sombong, enggak apa namanya ini, bisa menahan diri, pendengar yang baik, komunikasinya baik, dan tidak tidak adil gitu ya, adil, diplomatis, profesional, interested, tertarik dia dengan yang dijelaskan ke dia, yang diceritakan atau yang diinformasikan ke seorang auditor itu dia tertarik mendengar, ya. Suatu sifat-sifat analitis, persisten ini juga sifat yang baik. Konsisten ini sama dengan istiqamah, ya. Nah, tidak pernah berhenti sebelum sesuatu yang baik itu selesai, ya. Nggak mau dia tergantung-gantung itu aja, ya. Malahan prinsip saya, orang yang konsisten ini hidupnya, atau istiqamah dalam bahasa Indonesianya, orang yang berhasil dalam hidup, ya kan? Sebab saya tahu betul, ya, sesuai dengan pengalaman dan umur, orang yang konsisten yang bisa. Sebab contohnya aja misalnya kan, ini contoh yang, ya, jangan tersinggung maksud saya kan. Kita belajar bahasa Inggris dari SMP, SMA, tamat SMA langsung dilupakan. Nah, beda dengan saya. Saya sampai sini mungkin 2 tahun lalu saya masih ikut seminar bagaimana meningkatkan pengalaman untuk menjadi guru bahasa Inggris. Itu salah satu bukti. Jadi paling banyak orang tidak konsisten. Kalau anggap bahasa Inggris itu bagus, kita belajar dari SMP, dulu pernah dari SD malah. SMP, SMA, kenapa tidak diteruskan? That's the question. Dan orangnya harus sabar, good judgment. Ini sifat orang auditor seharusnya, ya. Mana tahu suatu saat nanti sudah jadi orang auditor. Karena auditor nih, sifat auditor ini satu lagi yang bagus apa? Ya, dia itu nggak pernah mengalah gitu. Dia nggak mengalah dengan hal yang tidak apa, nggak mudah mundur gitu kepada melakukan suatu hal yang baik. Itulah sifat auditor. Ya, dia harus terbiasa mengintrospeksi. Mengintrospeksi itu sifatnya diintrospeksi sesuatu yang tidak sesuai gitu. 3 tipe audit yang perlu dipahamin. Pertama adalah kelompok audit 1, ya. Kelompok audit 1 audit internal dilakukan oleh manajemen perusahaan. Jadi begini, perusahaan mungkin ada sana tuh 6 departemen. Ada departemen logistik, ada departemen transport, ada departemen administrasi, ada departemen safety misalnya juga, ada departemen. Mungkin ada 6 departemen, ya. Di audit internal itu internal auditornya dia akan saling mengaudit, ya. Orang logistik datang dia ke transport, mengaudit transport. Nanti transport mengaudit ke departemen HRD. Nanti HRD dia mengaudit lagi ke departemen yang lain. Harus cross check, harus silang sifat audit ini. Jadi tidak boleh mengaudit kerjaan sendiri.
Ya. Mengaudit kerjaan sendiri sama kita dikasih ujian. Kita yang menjawab pertanyaan-pertanyaannya, nanti kita lagi yang menilai jawaban kita. Itu apa namanya tuh? Nggak masuk akal, itu maksudnya. Jadi audit ini harus kita lakukan terhadap kerjaan orang lain. Ya. Jadi internal audit ini, untuk SMK 3, Depnaker mendapatkan sertifikat, ini harus 4 hari pelatihannya. Ya. 4 hari kali 10 jam, berarti 40 jam. Sedangkan kita prinsip ini cuma 1 hari. Tapi ini tergantung dari saudara-saudara. Apalagi saya dengar tadi ada yang orang-orang safety yang sedang belajar apa ini. Ini untuk pembuka jalan bahwa banyak hal penting harus dikuasai ya. Kita cuma membahas yang penting-penting aja nih dalam 1 jam ini ya. Mungkin kita teruskan nanti dalam grup kalau ada yang mau bertanya ya. Ya, everybody is welcome ya. Semua orang diterima bertanya dalam grup tersebut ya. Oke, jadi audit internal dilakukan oleh manajemen perusahaan ini maksudnya itu adalah dibuat secara internal di kelompok. Audit internal ini ya lebih jauh bermanfaat daripada audit eksternal. Oke, kita lihat apa audit eksternal. Jadi antar departemen secara independen sifatnya. Itu kalau itu kelompok audit 1 ya, internal audit itu begitu. Suatu kelompok 2 yaitu apa? Ini audit supplier. Jadi di perusahaan itu kan ada main kontraktor, ada yang subkontraktor. Kalau main kontraktor berarti perusahaan induknya. Suatu dia menggunakan subkontraktor, mungkin ada 5, 6, ada 10 subkontraktornya. Maka yang main kontraktor itu yang kontraktor utama atau yang punya perusahaan, yang punya gawean, ya, dia mengaudit suppliernya, dia mengaudit kontraktor-kontraktor yang bekerja untuk dia. Ya, di sini ini penting. Karena yang melakukan kerjaan itu biasanya subkontraktor itu. Banyak perusahaan-perusahaan ya, yang nilainya tuh ratusan miliar, terlambat selesai proyek. Ya. Itu akibat apa? Akibat tidak diukur proses kerja sesuai dengan quality system. Ya. Jadi itu suatu kesalahan itu. Ya, suatu kesalahan dari sistem audit yang tidak benar, yang tidak jalan. Jadi kelompok audit ini seharusnya perusahaan besar tadi dia akan mengaudit perusahaan yang di bawah dia yang bekerja untuk dia ya. Sesuai dengan kriteria-kriteria kalau kriteria-kriteria SMK 3 gitu. Suatu yang disuplai itu audit suppliernya, mengaudit suppliernya, mengaudit kontraktor di bawahnya ya. Suatu mengaudit yang memberikan masukan barang ke dia ya, itu yang supplier kan. Supplier itu bisa juga apa namanya training ya, perusahaan-perusahaan training yang dipakai oleh perusahaan perlu diaudit. Kelompok 3 ini eksternal audit ya, ini third party audit adalah eksternal audit. Ini harus badan sertifikasi yang melaksanakannya ya. Badan sertifikasi itu apa? Untuk SMK 3 di Indonesia ini setahu saya dulu baru 9 ya. Di Balikpapan ada 1 teman saya apanya dari Alkon ya, Alkon ya. Dia itu badan audit sertifikasi untuk SMK 3. Dia akan melakukan sebagai external audit, sebagai badan sertif audit ya, apa namanya kelompok badan sertifikasi yang sudah dapat izin dari pemerintah, dari Depnaker, mereka akan melakukan audit. Kalau lolos akan dapat sertifikat yang berlaku untuk 3 bulan. Jadi kelompok audit ini, kelompok yang ketiga ini, pihak ketiga ini yang independen sifatnya tuh. Independen itu maksudnya ya tidak ada hubungannya sama sekali dengan perusahaan yang diauditnya. Nanti hasilnya dilaporkan ke Depnaker. Maka kalau bagus hasilnya, ada persentase dari keberhasilan, maka perusahaan tersebut akan dapat sertifikat berlaku untuk 3 bulan. Ini wajib ini untuk perusahaan, ya, tidak bisa tidak. Oke, sekarang apa saja yang diaudit? Nah, ini. Yang diaudit ini adalah audit objeknya adalah bisa supplier, input, tadi sudah kita bicarakan input, sudah itu proses sudah tahu, sudah itu output, sudah itu customer, ya, output dan customer. Ini semuanya dia audit, ya, dan dipendekkan dengan SIPOP. Jadi kalau kita perusahaan besar dan punya kontraktor atau supplier, ya, maka kita audit juga suppliernya. Suatu input sebelum proses dari kerjaan kita itu juga kita harus audit. Suatu prosesnya, outputnya, dan customer. Dipendekkan dengan SIPOP supaya lebih mudah diingat ya bagi auditor.
aktivitas audit sekarang kita bicarakan. Pre-audit yaitu audit awal, ya. Audit awal ini yaitu menetapkan siapa jadi tim leader dari audit, ya. Tim audit adalah suatu tujuan dan skop dan kriteria dari audit. Jadi tujuan audit misalnya kriteria apa skopnya gitu. Jadi tidak perlu diaudit langsung 166 kriteria atau 12 elemen dengan 44 subelemen. Tidak perlu, tapi boleh diambil sebagian yang penting aja, ya. Apalagi kalau terjadi kecelakaan, ya. Terjadi kecelakaan yang berhubungan dengan kecelakaan itu aja diaudit, ya. Akan ketahuan nanti kriteria atau subelemen yang mana yang terkait dengan kecelakaan tersebut, ya. Saya juga melakukan itu. Kita melakukan kecelakaan untuk mengetahui sistem manajemen mana yang tidak jalan sehingga terjadi kecelakaan. Itu aja, sederhana. So kecelakaan terjadi, ya, berarti sistem manajemen K3-nya tidak jalan, ya. Ada yang harus diperbaiki. Sederhana aja sebenarnya. Jadi tujuan audit dan skop audit dan kriterianya akan dijelaskan dulu untuk pre-auditnya. Sudah itu berikutnya peninjauan dokumen. Nah, dokumen tentu kalau misalnya auditnya secara menyeluruh, ya, bukan parsial, maka peninjauan auditnya perlu kita lihat. Apa yang perlu kita lihat? Misalnya profil dari perusahaan, ya. Profil dari perusahaan apa saja? Ya, sudah itu dokumen, sudah itu kebijakannya, suatu SOP-nya, sudah itu job safety analisisnya, sudah itu kalau ada perlu izin kerjanya, sudah itu dilihat kontrol-kontrol yang dilaksanakan, yang disiapkan, semuanya akan bisa dilihat. Satu persiapan on-site audit itu apa? On-site itu tempat kerja, ya, audit tempat kerja. Harus ada audit plan, ya, harus jelas. Misalnya siapa yang akan dikunjungin, departemen mana yang harus dikunjungi di perusahaan yang kita audit, ya. Kalau kita mau audit secara internal, departemen logistik mau kita audit, kita juga bisa buat perencanaannya, audit plan-nya. Dari logistik nih apa yang kita perlu periksa. Misalnya penyimpanan barang-barangnya itu kita lihat. Sudah itu ketersediaan alat-alat pedoman untuk bahan-bahan berbahaya yang disimpan di gudang. Itu kan logistik kerjaannya, ya. Sudah itu bagaimana mereka menyusun sistem barang-barang atau bagaimana mereka menyusun barang-barang di dalam gudang, ya. Apakah memenuhi kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan yang seharusnya. Jadi, yaitu audit plan itu termasuk apa yang akan dilaksanakan. Suatu tim assignment, penugasan tim, ya. Sudah itu dokumen kerja, ya. Ini diperiksa. Dokumen kerja ini dokumen-dokumen yang berupa catatan-catatan yang dilakukan oleh perusahaan atau departemen-departemen di bagian perusahaan tadi. Setelah itu berikut langsung ke audit. Jadi ini pertama suatu baru dilaksanakan audit berikutnya, yaitu pertemuan pembuka. Ya, pertemuan pembuka itu kepada orang-orang yang akan diaudit, ya. Siapa saja yang ditunjuk oleh perusahaan itu menghadapi kita sebagai auditor. Ya. Suatu proses audit dilaksanakan, mungkin perlu komunikasi yang benar, pengamatan, ya, observasi, memeriksa dan mengumpulkan keterangan-keterangan, ya. Sudah itu mendapatkan atau temuan audit, ya, akhirnya akan dapat temuan audit karena ini sudah ada proses auditnya, kan. Sudah itu termasuk persiapan kesimpulan audit, ya, untuk dilaksanakan. Ini pada pertemuan. Berikut ada pertemuan penutup yang harus dilakukan. Sudah itu berikut apa? Yaitu post audit. Post audit ini berupa anjuran-anjuran, perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan berupa temuan-temuan. Ya, laporan audit ini harus distribusi laporan audit. Jadi laporan audit itu didistribusikan kepada orang yang berwenang, yang berhak, bukan kepada siapa-siapa, ya, kepada yang. Tapi kita dapat arahan dari pimpinan perusahaan kepada siapa didistribusikan. Umumnya, ya, distribusi laporan audit ini kepada orang-orang waktu pertemuan pembukaan ini, ya. Kalau pre-audit ini umumnya kita berurusan dengan MR, manajemen representatif, dan kita langsung ke kantor dari manajemen representatifnya menetapkan. Jadi, oke, yang berikut
distribusi laporan auditnya harus jelas orangnya, suatu penyelesaian audit, ya, suatu tidak lanjut audit. Jadi penyelesaian audit ini akan ada berupa temuan, dan temuan-temuan itu nanti dijelaskan di waktu melakukan laporan audit ini, ya, dijelaskan nanti kapan diperbaiki temuannya tadi, kapan dilaksanakan, nanti sebagai janji nanti harus kita sebagai auditor kita akan mendapat input dari mereka. Oke. Pre-audit, tujuan inputnya kriteria, menentukan tim, ya. Jadi ini sudah sebagian besar sudah kita jelaskan tadi ini. Ya, pre-audit ini tujuan sudah jelas. Tujuan auditnya ke bagian mana, suatu ruang lingkupnya apa saja, dan kriterianya apa saja yang akan kita bahas, ya, sebagai pre-audit. Jadi audit awal ini, ya. Tadi sudah dibicarakan juga, sudah menentukan tim, suatu audit plan, mempersiapkan dokumen audit, ya. Sudah itu, jadi kalau menyediakan dokumen audit itu ada berupa checklist, ya, termasuk bagian. Sudah itu yang berikut, rencana audit, deskripsi dan pengaturan audit, ya, deskripsi dan pengaturan dari audit, termasuk di dalamnya jadwal audit, ya, tadi sudah dibicarakan juga. Contohnya ini, ya. Jadi nomor 1, aktivitas ini berupa timetable, ya, jadwal audit. Pembukaan untuk head office, waktu gini, suatu auditor orangnya ini Andi dan Altair, ya, 2 orang. Satu dia sebagai pimpinan, yang kedua dia sebagai auditor biasa. Sedangkan auditinya siapa? Auditinya orang-orang dari perusahaan, jadi top manajemen dan staffnya, berapa orang terserah, ya, tergantung dari perusahaan itu. Lalu yang kedua apa yang dibicarakan? Itu mengenai wawancara top manajemen, ya, wawancara dengan top manajemen, jamnya sekian, dan orang yang terlibat kelihatan di sini, suatu top manajemen dan HSE, orangnya yang harus hadir, ya. Yaitu verifikasi SMK dokumen. Jadi dokumen-dokumen yang sudah dilihat tadi, yang dilihat bukan tadi, yang akan dilihat itu sudah jelas akan dilaksanakan jam 10, jam 11. Suatu Andi ini orangnya dan ini auditinya, wakil dari perusahaan. Suatu ini break, ini istirahat, sudah itu verifikasi warehouse dan penyimpanan barang, ya. Ini diverifikasi penyimpanan barang, HRD, dan pengembangan kompetensi juga yang dibahas. Ini sebagai salah satu contoh aja, ya. So, dalam pelaksanaannya bisa saja bukan ini yang dibahas. Tergantung dari plan, perencanaan, ya, rencana audit. Kemana arah yang mau dikejar. Biasanya ini ditentukan oleh manajemen representatif yang salah satu dari anggota top manajemen, ya. Kami mau diaudit arahnya ke sini, ke sini, ke sini, gitu. Ya. Maka ini jamnya dan dilaksanakan, dan kalau ini departemennya HRD, maka yang harus dijumpai auditinya adalah sebagai HRD departemen. Dan ini juga bisa berlaku untuk internal audit, ya. Internal audit bisa tinggal merubah aja departemen mana yang mau kita pakai dan siapa orang-orang yang akan terlibat. Bagaimana, masih mendengarkah? Masih. Masih, Pak. Masih, Pak. Saya khawatir saya bicara sendiri, toto udah pernah bubar. Oke. Ya, Pak. Pertemuan, ya, pertemuan ini maksudnya kita berkunjung ke site, ya, selanjutnya ke site, ke tempat di mana orang-orang bekerja. Jadi perkenalan anggota tim, ya, suatu tujuan, skop. Biasanya departemen tadi sudah menghadiri pada pre-audit tadi, jadi pada audit perencanaan tadi dia sudah hadir sebagai wakil dari departemen masing-masing yang akan diaudit. Nanti dibicarakan suatu perkenalan anggota tim, tujuan, skop, dan kriteria yang digunakan, ya. Suatu waktu timetable tadi sudah dilihatkan, audit timetable-nya dibahas, dijelaskan, metode dan prosedur pelaksanaan audit, ya, konfirmasi jalur komunikasi formal dengan auditi orang yang diaudit, ya. Kalau kita mau audit logistik, berarti orang logistik itu auditi semua itu. Suatu konfirmasi bahasa yang digunakan. Nah, ini menarik, ya. Bisa saja seorang auditor itu bahasanya tidak bahasa orang auditor, kalau dari dulu sering auditor itu dari luar negeri, ya. Maka perlu penterjemah satu, ya. Konfirmasi bahasa digunakan. Sudah itu bisa juga
auditor ya bisa saja bukan seorang engineer ya, bukan seorang insinyur, tapi karena yang diaudit berhubungan dengan engineering, dia bisa menggunakan pendamping engineer ya. Ini apanya uniknya mengenai audit ini. Jadi kita tidak bisa memaksakan sebagai auditor kita tahu segala-galanya, salah. Yang penting kita bisa dapat penjelasan dari orang-orang yang punya ilmu tersebut. Suatu auditi akan menerima progress audit ya. Auditi akan menerima auditi seperti perusahaan ya, akan menerima progress auditnya bagaimana gitu. Jelaskan. Suatu konfirmasi ketersediaan fasilitas. Ya, juga perlu dijelaskan di sini konfirmasi ketersediaan fasilitas. Suatu kerahasiaan juga akan dibahas, kerahasiaan bahwa tidak boleh kita menjelaskan ke orang lain tentang temuan-temuan yang didapat di suatu perusahaan. Gawat darurat dan prosedur keamanan juga kita harus pasti. So dalam saat audit ya terjadi suatu accident, suatu emergency ya, kita udah tahu apanya. Sudah itu guide. Nah, guide ini harus ada satu orang yang menemani kita kalau kita mengaudit suatu perusahaan ya. Dan kalau kita sebagai auditi ya, sebagai orang yang diaudit, kita siapkan orang yang menemani auditor ini selama dia berjalan di daerah-daerah kerja ya. Suatu laporan audit. Jadi ini agenda yang perlu dipahamin ya, dipahamin urutannya sampai ke laporan audit. Berikutnya apa? Mengumpulkan dan verifikasi keterangan. Ya, itu sumber informasi. Ya, sudah sumber informasi itu yang kita baca, yang kita kumpulkan, yang kita lihat. Sudah itu kumpulan data-data dengan contoh secukupnya dan pembuktian. Ya, contohnya kumpulan data-data ini misalnya menurut perencanaan awal kita lihat bahwa mereka akan melakukan meeting untuk manajemen sekali 3 bulan. Ya, kita memeriksa dalam pertengahan tahun kita periksa, kita audit. Maka minimal sudah ada bukti 2 kali pertemuan dari manajemen yang dilakukan 3 bulan. Maka perlu kita harus mendapatkan pembuktiannya. Kumpulkan data-data dengan contoh secukupnya dan pembuktian. Contohnya ini biasanya umumnya paling sering itu adalah catatan-catatan dari format-format yang setelah diisi. Ya, misalnya notulen, safety talk, suatu kalau sekarang lebih banyak diambil foto-fotonya, pada tanggalnya dilaksanakan. Itu semuanya itu adalah sebagai pembuktian. Ya, kita kumpulkan itu semua. Sudah itu ada bukti audit ya, bukti audit bisa macam-macam juga ya, seperti tadi itu sudah bukti audit. Evaluasi sesuai kriteria audit ya, kita sesuai tidak dengan kriteria audit. Suatu hanya informasi yang dapat diverifikasi, yang dapat dijadikan sebagai bukti audit. Ya. Hanya informasi yang dapat diverifikasi. Maksudnya, kalau di sana tertulis suatu daftar dari orang yang melakukan suatu pekerjaan, ya sesuai dengan prosedur, orang itu nanti bisa kita tandai namanya, kita langsung minta bahwa orang ini bisa kita adakan interview sebentar, maka perusahaan akan berusaha mencari orang tersebut, maka kita pastikan sesuai enggak laporan tadi dengan apa yang dia kerjakan. Jangan-jangan laporan itu dibuat-buat aja. Itu sering terjadi itu yang saya pernah alamin. Ya. Dibuat-buat aja, padahal orang yang bersangkutan enggak ada. Ini kejelian dari seorang auditor untuk melihat ini. Ya. Sudah itu temuan audit bagaimana? Jadi temuan audit ini yaitu adalah ketidaksesuaian rencana yang mereka bikin dengan pelaksanaannya, dengan implementasinya. Atau tidak sesuainya kriteria-kriteria yang di SMK 3 dengan apa yang mereka lakukan di kenyataannya gitu. Itu maksud dari temuan audit ya. Tinjauan ulang ya. Tinjauan ulang itu direview mengenai hal-hal yang sudah dijadikan temuan ya. Karena direview begini, bisa saja pada saat kita audit ada temuan ya. Tapi mereka janji, Pak, ini kami sudah lakukan ini Pak, nanti saya cari buktinya. Oke, carilah buktinya, tidak apa-apa. Nanti waktu tinjauan ulang, mereka bisa mengemukakan apa yang jadi temuan itu bisa tidak menjadi temuan gitu ya, karena ada bukti nyusul buktinya gitu ya. Itu bisa terjadi, tidak ada masalah. Ya.
berikut itu ditinjauan ulang itu dilaksanakan itu. Jadi tadinya temuan misalnya totalnya 12, waktu dilakukan tinjauan ulang, di-meetingkan lagi kan pada akhirnya gitu. Maka temuan yang 12 itu karena ada bukti-bukti baru yang dilihatkan atau didatangkan orang yang bisa menjawab lebih jelas, maka yang temuan yang 12 itu bisa turun menjadi 10, bisa menjadi 8 gitu. Maka kesimpulan nanti baru dibikin selanjutnya. Mengumpulkan verifikasi keterangan. Metode mengumpulkan keterangan. Yang pertama itu kita harus wawancara, ya. Wawancara, tanya jawab, ya, dan perusahaan, wakil dari perusahaan yang ditunjuk yang bertanggung jawab dengan departemen tersebut dengan sesuai dengan wewenangnya harus kita wawancarai, kita pastikan. Sudah itu kita lihat site-nya, tempat kerjanya, bagaimana. Sesuai enggak apa yang diwawancarai dengan, misalnya dibilangnya bahwa kami di logistik mempunyai sekian orang dan ini, dan sesuai dengan organization chart, kelihatan di sana. Maka kita bisa melihat nanti, orang-orang itu kita catat, langsung kita temui. Orang itu di gudang kan, harus ada buktinya di gudang. Jadi kita periksa di lapangan tempat kerja. Jadi tidak cerita di kantor saja, tapi kita lihat kenyataannya di lapangan, di tempat kerjanya, di tempat operasinya. Ya. Selanjutnya kita telah dokumen-dokumennya, ya, memastikan sesuai enggak gitu. Maka langsung balik lagi ke wawancara. Jadi berupa siklus ini harus dilaksanakan dalam metode mengumpulkan keterangan-keterangan. Mengumpulkan dan memverifikasi keterangan-keterangan. Memverifikasi itu mencari benar atau tidaknya. Gitu. Sekarang sikap seorang auditor, ya, tadi kan bahasa Inggrisnya banyak ya. Sikap, di sini sikap. Tadi itu sifat, sikap hampir sama. Penampakan diri harus penting. Jadi jangan kita tuh memble, kita harus percaya diri. Dulu ada pakai dasi dia datang malahan tuh auditor itu, ya. Dan percaya dirinya tinggi. Suatu mempunyai rencana kerja yang baik, good planning dia orangnya sebagai auditor, ya. Sudah itu percaya dirinya tinggi, self confidence tinggi, percaya diri. Ya, sudah itu tekniknya, sudah itu bersemangat, yakin dan profesional, ya. Sudah itu confident, enthusiastic dan profesional, ya. Sudah itu menjadi pendengar yang baik, good listener. Jadi seorang auditor penting diketahui bahwa jangan banyak berbicara. Ya, kita mendengar aja. Pertanyaan itu ada teknik-teknik bertanya. Ya. Suatu yang penting jadi pendengar yang baik. Nggak boleh kita berlebihan bicara daripada auditi. Sebagai auditor kita suatu pandai berpikir positif dan objektif. Ya. Pandai ini diplomatik kita, positive thinking dan objektif. Kita orangnya objektif. Sudah itu tegas, tidak menyerang. Ini tegas boleh, tapi tidak menyerang. Tidak menyalahkan sesuatu yang membuat dia tersinggung. Ya. Jadi asertif itu tegas kita, tapi tidak agresif, tidak menyerang. Penolong, tidak berlawanan. Jadi sifat kita tuh sifat itu menolong, helpful. Ya, kita bikin dia orang auditi ini, orang yang kita audit ini setenang mungkin. Ya, sudah itu tidak berlawanan dengan apa kita, dengan pokoknya jangan berlawanan dengan dia gitu ya. Ikutin aja ya dan tulis kenyataan-kenyataan yang kita temui. Yang harus dihindari apa sebagai auditor? Yaitu berdebat dan beradu argumentasi ya. Nggak ada gunanya. Kita tinggal mencatat aja dan sebelum mencatat tanya dulu ketersediaan dia atas temuannya ya. Apa yang kita temui itu kita tanya sama dia, sudah tidak sesuai dengan daftar checklist SMK 3, berarti bagaimanapun dia akan mengakui itu. Jadi pengakuan, jangan sampai berdebat. Suatu mengintimidasi juga tidak boleh. Misalnya, saya nanti saya laporkan yang jelek nanti kemana kamu ini. Pokoknya mengintimidasi lah, itu tidak boleh. Dan membuat auditi, orang yang kita audit merasa bersalah. Itu tidak benar, harus dihindari. Suatu memberikan penilaian, opini dan pandangan pribadi atas pertanyaan auditi. Misalnya, bisa aja kita secara tidak sadar kan memberikan penilaian kamu kurang, misalnya waktu kita audit orang ini, audit ini langsung kamu kayaknya kurang
konsentrasi dengan pertanyaan saya. Saling menuduh kita gitu kan, menilainya gitu. Kamu nggak ngerti apa yang saya tanyakan. Itu nggak boleh itu, ya. Jadi opini pandangan pribadi atas pertanyaan audit ini nggak boleh kita komentarin yang tidak enak. Suatu mengajukan pertanyaan yang kompleks dan rumit. Pertanyaan kompleks dan rumit itu tidak ada tujuannya itu, ya. Yang repot, yang mengukur-ngukur kepintaran dia juga tidak ada gunanya. Yang kita tanyakan tuh apa yang ada pada sistem manajemen. Kalau K3 di sini ya, SMK 3 itu yang ada di situ aja, ya. Nggak perlu yang rumit-rumit gitu. Sudah itu melakukan interupsi saat auditi berbicara. Kalau dia menjelaskan sesuatu panjang lebar, kita diam aja dengar. Just be a good listener. Jadi orang pendengar yang baik aja. Dengar gitu kan. Sudah habis napasnya enggak bicara lagi baru kita. Kalau kita menginterupsi kena waktu ya, itu juga bisa boleh enggak masalah, tapi minta ya dengan cara yang baik lah gitu. Jadi enggak boleh kita menginterupsi. Wah, sedang enak-enak dia menjelaskan sesuatu langsung kita patahkan. Itu jadi menimbulkan suatu memberikan harapan dan menjanjikan sesuatu. Contohnya begini, memberikan harapan itu, ya, nanti saya golkan aja Anda ini nanti gitu. So begini, penting ya, mungkin bagi yang belum paham dengan auditi, biasanya auditi ini, dia sangat mengharapkan bagaimana departemennya atau perusahaannya itu lolos dan dapat sertifikat. Ya. Malahan dengan cara melakukan yang tidak benar juga, ya, artinya pemalsuan apa. Itu kejelian kita dari sebagai auditor. Jadi kita tidak boleh memberikan harapan atau menjanjikan sesuatu yang ada benefit untuk dia yang kita audit ya, itu juga tidak boleh. Pokoknya hal-hal yang sifatnya negatif. Jadi yang harus dihindarin auditor adalah membuat perumpamaan asumsi ya. Asumsi itu maksudnya ya seandainya begini gini ya, itu kalimat-kalimat bersyarat itu tidak perlu, tidak ada manfaatnya itu. Suatu terlibat membicarakan staf lain atau isu politik ya. Jadi kita membicarakan staf lain, kalau departemen itu begini gini. Suatu kita bicara, kamu kelompok mana, mana nih. Pokoknya masalah politik lah gitu kan. Nggak dibenarkan itu, nggak ada gunanya. Suatu menggunakan humor berlebihan itu juga nggak boleh ya. Saya juga menggunakan humor tidak berlebihan, sekedarnya saja ya. Misalnya karena saya sebagai konsultan, saya mendampingi auditi yang ditanya oleh auditor eksternal, ya kan? Tentu yang saya harapkan sebagai konsultan, bagaimana perusahaan ini dapat sertifikat secepatnya, ya. Jadi kan kadang-kadang nih yang orang perusahaan ini, orang yang saya bimbing, saya sebagai konsultan, dia bicara terlalu banyak, ya. Saya sikut dia gitu, Bang, jangan terlalu banyak bicara, nanti soalnya seperti bola liar ini. Kalau kita terlalu banyak bicara sebagai auditi, sebagai orang yang diaudit, bisa kebablasan kita bicara sesuatu, nanti dikejarnya itu. Ya kayak bola liar ya. Jadi dijawab apa yang ditanya aja. Jadi saya sikut dia sedikit kan. Jangan terlalu banyak bicara, saya bilang kan. Nah, satu dia sedikit. Tapi nanti terlanjur lagi banyak lagi bicaranya kan, nanti saya sikut. Langsung dibilang auditor ini, Pak Herman, jangan disikut terlalu keras, sakit nanti. Ya, kan? Jadi ya sama-sama ketawa aja jadinya kan. Itu bentuk lucunya gitu. Atau dibilang, Pak Herman, jangan ditendang kakinya terlalu keras. Ya, katanya dibilang kan. Cuma kadang-kadang kecanduan orang itu menjelaskan sesuatu yang tidak perlu. Ini sangat merugikan dari perusahaan jadinya. Bisa-bisa yang tidak perlu diketahui. So tujuan utamanya ya, kalau external auditor ya untuk mendapatkan sertifikat, utamanya bagaimana kita lolos dan dapat sertifikat. Tapi kalau untuk internal auditor, karena internal auditornya lebih bermanfaat sebenarnya. Ini tidak perlu itu, karena kita benar-benar ingin meningkatkan quality dari perusahaan kalau internal auditor. Jadi itu maka saya bilang internal auditor itu jauh lebih bermanfaat daripada external auditor. Karena di internal auditor kita melakukan pendidikan untuk yang jadi lebih baik dan bermutu dan produk akan menjadi terjamin gitu. Jadi usahakan juga jangan terlalu banyak mencatat dan menggunakan perekam. Teknik wawancara ada teknik wawancara pertanyaan terbuka yang mengharapkan auditi memberikan lebih banyak penjelasan, menginginkan pandangan auditi atas sesuatu hal dengan 6W. Kita cepat aja ya kena waktu. Satu, who, what, where, when, why, which, how. Jangan menaruh harapan atas pertanyaan yang akan dijawab auditi. Contoh misalnya, dapatkah Anda menunjukkan
Ini pada saya, jadi jangan memberikan harapan, ya, memberikan harapan. Bagaimana pendapat Anda tentang, jadi tidak perlu itu, ya, katanya yang berkaitannya aja dengan, jangan mengandai-andai, ya, bagaimana itu kan semua andai kata itu berarti. Teknik wawancara juga tentu jawab dengan ya atau tidak atau jawaban lain, itu saja sudah cukup, ya, sangat membantu jika yang diinginkan adalah informasi yang sangat spesifik, dapat menjadi masalah dan membuat jeda wawancara, ya. Itu waktu juga penting. Contoh, apa jabatan Anda? Siapa yang bertanggung jawab untuk pembelian? Apakah Anda mempunyai kopi dokumen kebijakan K3? Jadi pertanyaan ini ada hubungannya nanti dengan SOP, ya. SOP misalnya siapa yang bertanggung jawab untuk pembelian? Tunjuk, oh ini kawan ini kan. Oke, kita bisa tanya dia bagaimana SOP pembelian, bagaimana SOP penerimaan barang, bagaimana ini bisa kita tanya. Evaluasi hasil audit untuk menentukan sistem manajemen K3 terhadap persyaratan SEN K3, peraturan syarat K3, kita ditetapkan dan memastikan tindak lanjut. Jadi, tipikal agenda rapat penutupan mengucapkan terima kasih, ini basa-basi lagi ya, menyampaikan ketidaksesuaian dan observasi, mendiskusikan ketidaksesuaian, ya, non-konformi tadi, tanggal diadakan perbaikan, jadi tadi sudah dibilang, tanggal kapan diperbaiki dan kirimkan bukti ke kita atau kita datang lagi melihat ke sana. Suatu membuka pertanyaan, ada pertanyaan berikutnya, ada gimana-gimana gitu kan. Ini pada rapat penutupan, maka lakukan penutupan gitu kan. Jadi jenis ketidaksesuaian itu bisa disebut kategori kritikal, ini kalau untuk safety ya cenderung fatal dan kematian ya. Misalnya biasa mereka kerja di ketinggian tidak pakai alat pelindung diri sama sekali untuk kerja ketinggian ya. Dan terbukti oleh kita mereka ada orangnya yang sedang bekerja di ketinggian 50 meter tidak ada sama sekali alat pelindung diri. Ini termasuk kritikal ya. Kebetulan juga kita lihat gitu kategori mayor apa? Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan K3 ya. Banyak yang sini kita bisa lihat tidak melaksanakan salah satu prinsip SMK 3 dan terdapat beberapa temuan minor untuk contohnya satu prinsip SMK 3 itu mengenai elemen 11 kalau tidak salah saya mengenai training ya, tidak pernah diterapkan training, tidak pernah punya agenda training untuk perkaryawanan sudah setahun atau lebih 2 tahun tidak pernah punya. Ini termasuk serius, termasuk kategori major. Major ini satu ini tidak akan dapat sertifikat ya, harus dibina lagi dulu. Satu kategori minor juga kelihatan di sini. Jadi kalau elemen 12 untuk SKM 3 di sini dilihat ya, 44 elemen dengan 166 kriteria, maka sertifikasi audit eksternal 1 kali dalam 3 tahun kalau bisa berhasil. Hasil audit sebagai menjadi tingkatan pencapaian. Ya. Jadi dari 166 kriteria ini kalau ditemukan tindakan pembinaan ya, misalnya 0,59% dari 166 kriteria cuma yang terpenuhin, sedangkan sisanya 41% itu maka dia dapat tindakan pembinaan. Ya, tidak dapat sertifikat dia harus dibina dulu. Suatu kalau 60 sampai 84% dari conformance-nya, dari kriteria ya, maka sertifikat dan bendera perak. Kalau 85% sampai 100% maka dapat sertifikat bendera emas selama 3 tahun. Dan selama 3 tahun itu tiap tahun itu di surveillance itu di audit oleh eksternal auditor tadi. Datang lagi eksternal auditor sekali setahun, maka dia periksa lagi. Ada enggak perbaikan dari temuan-temuan yang lalu gitu. Jadi 3 tahun itu harus di maintenance terus sehingga ada peningkatan berlanjut dari perusahaan. Oke, jadi kalau kita lihat secara ringkas, dari sistem manajemen yang harus diperiksa, ya perusahaan itu harus punya visi, yaitu kondisi atau status K3L yang akan dicapai perusahaan itu apa, ya. Suatu ada misinya, ini tertulis ini dan ditaruh di dinding ya, biasanya visi dan misinya. Suatu usaha otentik menyeluruh untuk mencapai visi tadi, apa usaha otentiknya secara menyeluruh. Dalam misinya itu, jadi sifatnya itu harus umum penjelasannya mengenai misi tadi. Suatu polisi kebijakan K3L perusahaan sebagai acuan utama harus ada kebijakan atau polisi. Itu ada plan program perencana tahunan inilah yang harus diperiksa. Itu implementasi. Jadi audit itu melihat antara plan program dengan implementasi.
Ya, kalau tadi kesenjangan, ketidaksesuaian, maka itulah yang jadi temuan. Maka pemeriksaan berkala adalah berupa audit, ada temuan-temuan berupa non-conformant dari audit, itu berupa finding, suatu perbaikan terhadap temuan itu korektif, suatu tinjau ulang rencana minimal sekali setahun di review dan diperbaiki temuan-temuan yang selama setahun. Oke, jadi nih, ya, jadi ini bagi yang dapat apa namanya material ini jelas, ya. Contohnya waktu, oke. So ini sudah waktu untuk apa namanya ini tanya jawab ya. Saya berikan contoh ya mengenai kebijakan ya. Kebijakan kan sudah tahu kita, kebijakan perusahaan ya. Jadi kriteria pertamanya dia ada sub elemennya, ada 4 ini. Jadi kalau kebijakan ketiga ini harus tertulis, ada tanggalnya, ditandatangani oleh pengusaha atau pengurus dan secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran ketiga secara komitmen terhadap peningkatan ketiga. Jadi ada buktinya dan kita lihat sendiri ya buktinya. Suatu yang kedua kriterianya apa? Kebijakan disusun oleh pengusaha atau pengurus setelah melalui proses konsultasi dengan wakil tenaga kerja. Wakil tenaga kerja itu serikat perburuan kalau ada di perusahaan itu. Tapi kalau tidak ada serikat perburuan berarti ada orang yang ditunjuk dari karyawan itu sebagai yang dituakan dan dialah yang harus menghadiri pertemuan waktu menetapkan rencana kebijakan ketiga. Perusahaan mengkonsumsi. Jadi ini ada 5 kriteria. Kita lihat kriteria selanjutnya. Misalnya contohnya di sini nih. Keterlibatan ya. Ini 141 kriterianya ya. Sub elemennya adalah keterlibatan dan konsultasi dengan tenaga kerja ya. Ada di sini nih 4 kriteria ya, kalau enggak mungkin 4 di sini maksudnya ya 4. Satu apa? Keterlibatan dan penjadwalan konsultasi tenaga kerja dengan wakil perusahaan didokumentasikan dan disebarluaskan di seluruh. Jadi yang 141 ini di sini kan dibilangkan keterlibatan dan penjadwalan konsultasi dengan tenaga kerja dengan wakil perusahaan. Ya. Jadi wakil perusahaan di sini apa? Ya, mungkin saya tidak tahu ini adalah P2K3. Ya. P2K3, maka semua hasil-hasil rapat dengan P2K3 ini didokumentasikan dan disebarluaskan ke seluruh tenaga kerja. Ada buktinya. Kalau perlu ada yang sedang menempel di bulletin board. Ya. Itu salah satu kriteria baru itu. Suatu apa? Terdapat SOP, prosedur yang memudahkan konsultasi mengenai perubahan-perubahan yang mempunyai implikasi terhadap ketiga. Jadi ada SOP-nya nih. Bagaimana melakukan adanya perubahan-perubahan. Ya. Sudah itu perusahaan telah membentuk P2K3 seperti yang bilang nih. Karena ada undang-undangnya nih. Ya. Undang-undangnya P2K3 ini pimpinan puncak sebagai pimpinan P2K3. Sedangkan sekretarisnya harus ahli K3. Ya. Dari pengalaman saya, P2K3 yang bagus dan teratur meetingnya dan ditindaklanjutin temuan-temuan ya, ini perusahaan itu aman. Ya. Insya Allah tidak ada kecelakaan, jarang ada terjadi kecelakaan. Sebab segala aspek dibahas ada di SMK3 itu. Ya. Oke, setelah itu ketua P2K3 adalah pimpinan puncak, tadi sudah saya jelaskan. Ini P2K3, pentingnya P2K3 di dalam sekretaris P2K3 ini sudah dijelaskan juga. Sudah itu terdapat, kita cari yang materinya yang mengenai sistem verifikasi barang dan jasa yang telah dibeli. Ya. Jadi barang yang telah dibeli datang ke gudang, depan gudang, harus ada sistem verifikasinya. Ya. Dan harus ada prosedurnya juga. Barang dan jasa yang dibeli diperiksa kesesuaiannya dengan spesifikasi pembelian. Jadi pembelian ada request-nya, tertulis. Ya. Ini untuk memastikan barang itu jangan mengandung
sesuatu yang berbahaya dengan risiko dan menimbulkan kecelakaan. Ya, so barang itu kan bermacam-macam. Sudah itu barang dan jasa yang diperiksa sesuai dengan verifikasi, misalnya barang itu waktu dibeli dalam pembeliannya itu ditulis bahwa membutuhkan pelatihan, ya maka dipastikan ada jadwal pelatihan dari barang yang dibeli. Sebab barang itu bisa satu alat, ya bisa sesuatu alat atau kendaraan, ya atau alat-alat pertambangan atau alat-alat rumah sakit yang perlu. Karena saya pernah ngalamin mesan ronsen, ya melalui orang safety, ya dan dipastikan ada pelatihannya. Suatu nomor 53, ya ini pengendalian barang dan jasa yang dipasok pelanggan, ya barang dan jasa yang dipasok pelanggan sebelum digunakan terlebih dahulu diidentifikasi potensi bahaya. Ini termasuk itu tadi, ya barang yang akan dipasok pelanggan ini berupa bahan kimia, mau datang 10 drum, ya apa kendalinya? Kendalinya adalah kendali administratif kontrol. Berupa apa? Berupa MSDS. MSDS itu apa? Material Safety Data Sheet mengenai barang itu. Jadi ada lembaran yang mengcover barang yang 10 drum tadi. Di MSDS ini tertulis apa nama barangnya, produknya dari mana, apakah dari Jepang, dari Cina, ya, suatu nomor emailnya ada, alamat email, nomor teleponnya, suatu penjelasan mengenai barang ini, sifat kimianya, bentuknya, baunya juga, ya suatu bagaimana menyimpannya, bagaimana tidak boleh dia bersentuhan dengan benda lain, dengan air misalnya, suatu kalau mau makainya harus pakai sarung tangan, kalau terjadi tumpahan tidak boleh disiram dengan air. Itu dijelaskan di MSDS ini nih. MSDS itu kepanjangan adalah Material Safety Data Sheet sebagai kontrol administrasi terhadap resiko bahaya barang-barang berbahaya atau barang kimia. Ya. Jadi jangan pernah menerima sesuatu zat yang kita ragukan bahwa dia berupa B3 ya istilahnya, tapi tidak ada MSDS. Ya. Kalau perlu jangan didekat-dekatin dulu. Ya. Namun harus kita bisa cari informasi dari siapa yang menjual, siapa suppliernya, dikejar itu. Ya. Ini sangat serius. Ya. Ini salah satu contoh. Suatu sistem kerja. Ya. Ini sistem kerja, ini subelemennya ada 9. Dari tiap-tiap subelemen ini mempunyai kriteria yang lumayan. Ya. Misalnya petugas, ini paling penting bagi orang safety ini. Kriteria 1 dari elemen subelemen 1 dengan elemen 6. Ya, 6, 1, dan 1 kriteria 1. Petugas yang berkompeten telah mengidentifikasi bahaya, menilai dan mengidentifikasi risiko yang timbul dari suatu proses kerja. Ini proses kerja kan? Maka kalau proses kerja, maka harus ada SOP-nya. Proses itu harus ada SOP-nya. Ya, kerja kegiatan itu harus ada SOP-nya. Kalau ada SOP-nya, ya apa selanjutnya? Job safety analysis-nya. Ya, jadi dikenali, diidentifikasi bahayanya. Yaitu dinilai risikonya dengan manajemen. Saya yakin dari yang mendengar sekarang ini sudah ada ikut pelatihan kita mengenai sistem manajemen risiko atau risk metric atau apa itu namanya yang mewarna-warna itu, ya, sebagai alat untuk mengetahui dan kita akan kendalikan risikonya dengan kontrol yang sesuai. Itu baru kriteria itu. Ada petugas kompeten yang telah mengidentifikasi bahaya. Oh ini bahayanya ini nih. Ini bahayanya ini bahaya jatuh dari ya. Sudah itu sudah bahaya jatuh apa? Risikonya kritis, maka dia termasuk dan kontrolnya apa? Wah ini harus pakai APD, orangnya harus diadakan pelatihan bekerja di ketinggian. Itu salah satu contoh. Kita ambil contoh 614 lagi, ya. Kepatuhan terhadap perundangan, standar serta pedoman teknis yang relevan diperhatikan ya pada saat mengembangkan atau melakukan modifikasi atau petunjuk kerja. Ini tetap aja lagi ada SOP ya. Yaitu apa? Mengenai perundang-undangan itu. Jadi perundangan apa misalnya? Perundang-undangan yang berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 1 1970, ya kan? Pedoman teknis apa yang dibutuhkan untuk misalnya mengenai kebakaran di Undang-Undang Nomor 1 1970, ya. Pedoman teknis apa yang relevan? Maka kita pastikan bahwa masalah kebakaran harus kita pastikan cara memadamkan kebakarannya, pelatihan-pelatihannya,
atau apapun yang berhubungan dengan masalah kebakaran tadi. Dan melakukan modifikasi atau petunjuk kerja. Melakukan modifikasi ini adalah perubahan. Modifikasi itu kan merubah. Mungkin merubah sesuatu yang bisa menimbulkan kebakaran. Misalnya knalpotnya terlalu menempel ke dinding papan, ya, terlalu kelihatan hangus. Itu dimodifikasi itu, ya, dilakukan petunjuk kerja. Ini salah satu dari kriteria 614. Ya. Suatu kita lihat mengenai pengawasan. Dilakukan pengawasan, ini kriteria 621 ya, pengawasan, dilakukan pengawasan untuk menjamin bahwa setiap pekerjaan dilaksanakan dengan aman dan mengikuti prosedur dan petunjuk kerja yang telah ditentukan. Prosedur lagi nih, ada JSA lagi. Sudah itu dengan aman dan petunjuk kerja yang telah ditentukan. Petunjuk kerja ini sama dengan work instruction. Ada nggak tersedia? Ya. Suatu dilakukan pengawasan enggak? Pengawasan ini itu ditetapkan dalam apa matriks pengawasan apa namanya itu. Jadi misalnya kalau diketahui tingkat risikonya itu fatal, maka perlu diawasin oleh manajer dan safety manager. Minimal 2 orang ini harus ngawasin. Itu harus turun dia dari mejanya, dari kantornya itu. Saya sering ngalamin gitu, ya. Turun dia orang itu. Suatu kalau ini tingkat risikonya tinggi, ya setelah diketahui melalui metrik tadi, wah ini perlu diawasin oleh supervisor dan orang safety cukup, ya, karena risikonya cukup rendah. Ini yang dimaksud setiap orang diawasi dengan sesuai dengan tingkat kemampuan dan tingkat risiko tugasnya. Taunya tingkat risiko kemana? Ya kembali lagi tadi manajemen risk. Apa risiko definisinya? Mungkin sebagian sudah tahu yang pernah ikut dengan saya dulu. Risiko yaitu apa? Ya, penggabungan tingkat keparahan dan tingkat keseringan apabila terjadi kecelakaan pada pekerjaan yang kita nilai. Karena pekerjaan mau kita nilai, maka wah ini sering terjadi kecelakaan. Wah kalau kecelakaan ini risikonya bisa mati nih. Nah, ini apa kontrolnya? Tergantung apa yang sesuai kontrolnya supaya jangan terjadi apa tadi kecelakaan tadi. Atau terjadi kecelakaan tapi risikonya sudah turun. Jadi suatu area terbatas. Ini kriterianya apa area terbatas? Perusahaan atau pengurus melakukan penilaian risiko lingkungan kerja atau mengetahui daerah yang memerlukan pembatasan izin masuk. Misalnya apa? Yang melakukan yang perlu izin masuk. Misalnya daerah-daerah panel listrik, nggak boleh orang nyelonong masuk sana. Ditulis sana tuh, authorized person only, orang yang berkepentingannya. Dan itu ya di perusahaan-perusahaan ya itu adanya security, orang masuk itu harus terdaftar dan pakai badge dan macam-macam. Itu bagian dari 641 itu, ya. Jadi perusahaan itu adalah bentuk ada area terbatasnya, nggak boleh orang nyelonong masuk, ya, nggak boleh orang ada security-nya. Itu sudah terpenuhi itu. Jadi kalau perusahaan besar, orang bahaya kerja banyak sana, tapi nggak ada security-nya, orang bisa lewat dari sana atau datang melihat-lihat. Kalau sore-sore datang orang nonton-nonton ramai-ramai, itu sudah salah itu. Jadi 64 ini juga. Contoh 62 apa dibilang di sini? Terdapat pengendalian atas daerah tempat dengan pembatasan izin masuk juga termasuk itu tadi, ya. Jadi apa yang kita bahas ini nanti akan kelihatan kriteria ini. Jadi dari 166 kriteria ini ya, dari 12 elemen dan 44 subelemen ya, ini membutuhkan interpretasi, pengertian. Pengertian ini yang diperlukan cuma adalah instruktur yang berpengalaman ya. Ini aja. Jadi saya dengan Mas Asif ya, host kita udah ada rencana untuk memahami 166 kriteria ini akan kita buat kelas-kelas ya khusus, tapi Mas Asif yang menentukan nanti ya. Jadi kita akan membahas lebih banyak mengenai 166 kriteria karena cukup banyak nih ya, sampai ini masalah interpretasi. Interpretasi ini ada dasar pengalaman, pengalaman lapangan ya. Tidak semua orang yang bisa memahami interpretasi dari SMK 3 di item-item ini. Kita cuma membahas sekarang ini sebagai pemicu aja ya, bahwa
untuk benar-benar menguasai SMK 3 ini, mungkin perlu kita adakan lagi. Kita akan bagi-bagi nanti. Itu terserah bagaimana Pak Mas Asifnya yang sebagai host yang mengaturnya sini. Saya siap aja. Ini kan pengendalian bahan kimia khusus nih, ya di 93, ya 9 apanya subelemennya dengan tiga kriterianya. Nah ini kan sudah dibilang di sini nih. Terdapat lembar data keselamatan material safety dataset meliputi keterangan mengenai keselamatan. Ini kontrol administrasi ini terhadap risiko bahaya bahan BKB kepanjangannya di sini. Apa nih kepanjangannya? Bahan beracun ya. Kimia berbahaya. Ya, bahan kimia berbahaya ya. Saya istilah-istilahnya ini orang depnaker ya. Jadi, tapi biasanya ini hazardous material. Kalau saya belajar di Australia dulu, ya, disilahkan ini hazardous material aja. Oke, jadi inilah ini maksud dengan kriteria yang totalnya itu, ini audit internal, ya juga dibilang sini. Strategi pelatihan, bagaimana bentuk strategi pelatihan, ya. Ini kalau perusahaan-perusahaannya ada yang di perusahaannya belum punya, nanti kita bisa bahas di kelanjutan bahasan lebih mendalam mengenai SMK 3 ini. Oke, untuk sementara itu Mas Asif bisa di take over. Baik, Pak. Oke. Mungkin untuk selanjutnya bisa tanya jawab ya. Tadi sudah ada beberapa penanya, Pak, dari partisipan. Ya. Yang pertama dari Pak Nuzul Sandria. Nah, ya. Halo, Pak Nuzul. Ya. Bisa langsung bertanya ke Pak Herman. Halo, Pak Nuzul. Oh, kayaknya disconnect lagi. Mungkin gini, ke Pak Heru. Halo, Pak Heru. Pak Heru. Oh, belum ada itu respon. Mungkin saya bacakan saja, Pak. Ini pertanyaan di grup chat. Yang pertama dari Pak Nuzul Sandria. Itu pertanyaannya, bagaimana cara memberitahukan kepada penanggung jawab jika sebuah permintaan kita tidak dipenuhi, seperti TPM atau data pengecekan per hari maupun per bulan. Nah, penanggung jawab. Oke, bagaimana? Coba diulang pertanyaannya. Ya, bagaimana cara memberitahukan kepada penanggung jawab jika sebuah permintaan kita tidak dipenuhi? Oh, misalnya bos kita sebagai orang safety, ya kan? Ya. Kita kan orang safety, kita minta sesuatu untuk keperluan program safety misalnya begitu ya, tapi tidak dipenuhin. Nah, ini mungkin saya juga kurang begitu paham pertanyaannya. Makanya mungkin Pak Nuzul bisa itu langsung bertanya ke Pak Herman. Silakan Pak Nuzul. Mungkin di unmute dulu. Mungkin dia mute, dia nggak mute. Pak Nuzul sepertinya sudah itu ya. Oke, yang lain pertanyaannya. Mungkin pertanyaan yang selanjutnya Pak ya. Ya. Ini dari Pak Heru. Ini terima kasih Bapak penjelasannya. Yang jadi perhatian saya adalah pembuatan susunan struktur P2K3. Apakah harus pakai nama atau nama jabatan? Oke, bagus. Menurut P2K3 ya, di forum P2K3 ini, menurut undang-undang ya, di forum P2K3 ini tidak perlu adanya, ini bukan suatu organization chart ya, maksudnya ada bosnya, ada atasannya. Yang pimpinan ini dia sebagai pemimpin sidang aja. Sudah itu ada ada wakilnya kalau perlu, suatu ada sekretarisnya ada ahli K3, suatu yang lain itu anggotanya. Mereka punya hak yang sama. Kalau melakukan suatu pemilihan, voting untuk menentukan sesuatu, untuk menetapkan sesuatu, itu suaranya sama dengan suara yang lain. Tidak bisa memaksakan. Wah, saya pimpinan di sini, saya memastikan ini tidak boleh dilaksanakan atau bagaimana. Ini harus minta pendapat anggota. Jadi menyusunnya organisasinya tidak boleh seperti organisasi perusahaan gitu. Nanti saya kirimkan di grup nanti contohnya. Oke. Yang lain? Mungkin Pak Nuzul sebenarnya masih ada di sini, cuman kayaknya belum bisa itu ya audionya. Connect atau gimana? Ya. Halo Pak Nuzul.
Mungkin pertanyaan tadi itu dari Mas Nuzul itu begini. Ya. Atasan dia itu menentukan sesuatu itu berdasarkan kemauan dia aja. Jadi bukan berdasarkan undang-undang dan peraturan K3. Ya. Ini kadang-kadang kita tuh sulit sebagai bawahan. Saya ngadapin hal gitu, tapi kan ada caranya tuh namanya tuh consensus facility kalau tidak salah saya, bahwa kita buat surat ya bahwa ada pelanggaran prosedur dan diambil alih tanggung jawab oleh pimpinan ya. Prosedurnya sebut di mana prosedur mana pelanggarannya ya. So, tapi tanpa yang penjelasan prosedur, kalau prosedurnya tidak ada bagaimana menegur atasan, kecuali ada pelanggaran yang tidak memenuhi sistem manajemen K3. Ada kriteria yang tidak dipenuhi. Kalau itu ambil kriterianya SMK3 sekian-sekian, sedangkan perusahaan sudah menerapkan ini, sudah dapat sertifikat malahan. Jelaskan nanti kriterianya, elemennya dan subelemennya. Berdasarkan ini, maka ini ada pelanggaran. Sekarang dia ngambil alih, bos itu ngambil alih tanggung jawab, suruh tanda tanganin dia gitu. Oke. Itu satu caranya. Ya, mungkin maksudnya seperti ini yang berkaitan dengan audit ini Pak ya. Jadi ketika kita menjadi auditor, sang penanggung jawab itu yang kita audit atau auditi itu tidak memberikan data yang kita minta gitu. Kira-kira bagaimana caranya supaya memberitahukan kepada kita tidak maksa, tidak perlu. Tapi buat pernyataan media itu bahwa dia setuju bahwa dia gagal menunjukkan permintaan yang kita minta. Yang kita minta itu ini adalah gagal. Dia harus tanda tangan, dia harus terima dia itu. Ya kan, kenyataan kan? Oke. Jadi kita tidak perlu maksa. Itu cuma bahan untuk kita laporkan aja. Ya whatever, apapun yang mereka jawab, kita tulis itu. Itu maka dibilang tidak mungkin kita harus bertengkar. Kan tadi sudah dihilangkan sifatnya, kita tidak boleh bertengkar. Gitu. Oke. Berarti tetap hati ya, nggak perlu mengejar. Kita maksakan, tapi kita tidak kalah. Kita membuat suatu pernyataan bahwa dia gagal menunjukkan persyaratan yang kita minta sesuai dengan kriteria dari SMK 3 tadi. Oke. Jangan sampai hal yang tidak terkait dengan SMK 3 yang kita minta sama dia, ya. Itu tuh lain itu. Oke. Ya. Baik. Mungkin saya berikan pertanyaan ke yang lain mungkin. Kesempatan bertanya silakan. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Oh iya Pak, saya ingin bertanya ke Pak Herman. Silakan, Pak Herman, saya Tri Pak. Ya. Pak Herman, ini pada saat terakhir, pada saat penutupan dan penyampaian laporan audit kan ada temuan itu ada temuan minor dan temuan mayor. Nah, untuk waktu yang diberikan agar temuan tadi kemudian close itu ada standar tertentu berapa lama waktunya atau kesepakatan saja dengan pihak auditi, Pak? Terima kasih. Kesepakatan aja Mas, ya. Tapi tidak boleh berlarut ya. Saya biasanya menggunakan waktu antara 1,5 bulan dengan 3 bulan maksimum, ya. Dan kita minta persetujuan dia, ya, persetujuan auditi. Kapan bisa nih dibenarin ini? Karena kita akan mendapatkan input dari perbaikan dia itu nanti. Jadi itu tidak distandarkan, persetujuan aja. So sifatnya juga kan yang mau dikerjakan itu kan kadang ada cost-nya kan, ada biayanya. So kalau ada temuan kita, misalnya personilnya kurang, kan bisa diketahui ya personil dari perusahaan, personil safety-nya kurang, maka dia perlu harus nambah. Itu kan bisa makan waktu juga kadang-kadang. Jadi tergantung dari temuan dan maksimum biasanya 3 bulan. Begitu Pak. Oke, terima kasih Pak Herman. Ya. Oke, silakan pertanyaan yang lain jika ada yang bertanya. Pak Setiawan itu, sobat kita Pak Setiawan gimana Pak? Oh, Pak Setiawan sudah bisa mendengar suara kami Pak. Saya unmute dari sini nggak bisa ya? Dari nggak dengar. Sudah. Oh, baik. Mungkin ada yang ingin disampaikan Pak, silakan. Pak Setiawan. Ya. Kita sharing saja ya, kita sharing. Ya, silakan. Nah, menindaklanjuti pertanyaan yang sebelumnya tadi, yang sebelum saya tadi itu, kan Pak Herman sudah menyampaikan waktu antara 1,5 bulan sampai 3 bulan, Pak ya. Ya. Nah, apabila dalam waktu tersebut tidak terpenuhi semuanya, apakah bisa disangsikan?
Sanksinya juga sebenarnya sanksinya ke manajemen kan. Manajemen tuh kita harus kan yang temuan kita itu kan bisa saja departemennya kan, tapi top manajemen enggak tahu kan bahwa ada yang tidak dipenuhi oleh bawahan dia. Kita begini kan nanti suatu saat kan dia akan mendapat tujuannya itu kan mendapatkan sertifikat, suatu ada bendera merah, bendera emas atau perak ya. Iya. Maka ini akan terundur jadinya karena tidak dipenuhinya nggak akan dipenuhinya implementasi penerapan yang kita tidak dapat sertifikatnya itu Pak ya? Ya, itu yang menghalangi dia dalam mendapat sertifikat. So kalau sejauh dalam 3 bulan belum ada perbaikan, kita tidak akan kasih dia, itu suatu perjanjian itu. Tapi dalam 3 bulan sudah dipenuhinya semua, maka external auditor memberitahu ke Menaker untuk semuanya sudah beres dan ada bukti-buktinya, maka mereka akan dapat sertifikat dengan bendera langsung. Oke, Pak. Oke. Baik. Silakan, ada yang pertanyaan lain mungkin, silakan. Oh, enggak ada ya. Itu Mbak baru tuh kayak itu Mbak kita tuh Nurrahmi Hilta. Oh iya. Ada pertanyaan, Mbak? Halo, Mbak Nurrahmi Hilta. Ya, selamat siang Pak Herman. Ya. Saya baru belajar SMK 3 Pak, jadi masih awam gitu Pak. Cuma yang terkait mengenai audit Pak. Iya. Jadi pada waktu closing kan sudah ada kesepakatan segala macam, tapi jadi penundaan gitu Pak. Jadi setelah bulan nah itu bagaimana Pak? Apakah boleh diperpanjang waktunya atau bagaimana Pak? Ya begini, kalau ini temuan yang ada pengaruhnya terhadap penyerahan bendera dan sertifikat, maka diundur. Gantungan ada tuh? Ya. Jadi tetap diundur, Mbak. Oh, gitu ya, Tapi kalau hanya begini, sekali dalam 3 tahun tadi, kalau sudah ada yang dapat bendera, baik perak maupun emas, dapat sertifikat ya kan. Dalam 3 tahun ini, ya itu sekali setahun akan diaudit lagi, ya. Akan diaudit lagi, surveillance audit namanya. Sekali setahun selama, jadi berarti 2 kali dia diaudit sebelum audit yang berikut lagi untuk menyambung sertifikat. Jadi kalau audit yang surveillance ini waktu datang auditor itu tidak ada perbaikan sama sekali, malahan itu tambah RACK out. Tambah parah dia gitu, tambah jauh dia dari mendapatkan sertifikat dan bendera. Jadi ini tergantung perusahaan ini tentu dia punya klien ya, punya klien ini kliennya sendiri yang akan memastikan kalau perusahaan kamu tidak ada sertifikatnya, kamu tidak dapat kerja. Itu banyak itu kalau di Balikpapan. Jadi pas waktu mau dapat pekerjaan, mereka buru-buru membenarin sistem manajemennya agar mendapatkan sertifikat dan bendera. Ya, karena itu syarat untuk perusahaan bisa bekerja. Ya. Ada seperti itu. Jadi tidak bisa menghindar. Ya, mungkin ada pertanyaan yang lain atau Bu Nurrahmi, apakah sudah itu pertanyaannya? Ya. Iya Pak, ya kebetulan kami memang saat ini dalam proses ini Pak, sertifikasi SMK 3, tapi baru tahap awal gitu Pak. Jadi ada berapa temuan yang belum closing Pak, jadi belum bisa ke tahap berikutnya Pak. Oh, jadi maksudnya dari Mbak Nurrahmi ini bahwa temuan-temuan yang lalu itu belum dibenarin ya begitu atau belum terpenuhin? Belum closing Pak, jadi dalam proses penyelesaian tapi belum semuanya Pak, jadi masih ada catatan begitu Pak. Oh ya, oke, yang penting udah tahu apa yang akan disiapkan, tidak ada masalah Mbak ya. Mungkin makan waktu aja, memerlukan waktu aja. Gitu. Terima kasih Pak Herman. Ya Mbak, makasih. Oke, yang lain? Baik, silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Atau mungkin saya ingin tahu Pak, tadi kan Pak Herman mengatakan gini Pak, internal audit itu lebih bermanfaat daripada eksternal audit gitu Pak ya? Benar sekali. Tapi kan bukannya eksternal audit itu lebih independen Pak. Kalau internal audit kan biasanya mungkin lebih
ada kecenderungan untuk apa ya? Ada kepentingan-kepentingan tertentu gitu, Pak. Malahan sebalik, eksternal audit itu yang banyak dipalsukan. Internal audit ya, tujuannya itu internal audit itu harus diawasi oleh top manajemen. Saya berhasil di pertambangan besar ya, itu karena saya godok tuh internal auditornya. Jadi pelatihannya tuh kadang-kadang ada sampai 13 orang internal auditor. Itu yang saya godok, yang saya pastikan mereka tuh ngerti sampai dia bisa mereka tuh bisa memberikan presentasi mengenai SMK 3. Ya. Jadi setelah 6 bulan dibimbing seperti itu, mereka melakukan internal audit ya, saya dampingin aja gitu ya, pergi ke site sini, kemana-mana ya. Setelah 6 bulan, external audit, dilihatnya temuan ya hampir 500, ini terakhir ya, lihatnya temuannya 500 oleh auditor dari luar, kita pakai TUFNOR kalau tidak salah saya, badan sertifikasinya. Langsung dilihatnya temuan 600, wah Pak Herman, saya rasa tidak perlu lagi nih, saya 600 temuan diperbaiki semua. Apalagi yang tersisa untuk saya temuan kan. Bayangkan itu pengaruh dari internal auditor. Ya. Paham maksudnya kan? Iya. Itu. Jadi itu bukan pendapat saya itu ya, mengatakan internal auditor itu lebih bermanfaat daripada external auditor. Ya untuk meningkatkan nilai dari SMK 3 perusahaan ya. Itu bukan pendapat saya. Oke, baik. Silakan, jika ada yang ingin bertanya lagi, masih dibuka kesempatan ini beberapa menit ke depan. Ya, itulah perlu saya ingatkan bahwa internal auditor ya, yang saya bilang kalau Depnaker itu 4 hari itu, mungkin Pak Iwan tahu deh. 4 hari 40 jam ya. Dan itu untuk mendapatkan sertifikat kan kita harus mendatangin. Kalau sekarang mungkin secara Zoom kita harus melibatkan orang pusat ya. Minimal tuh mungkin 4 jam atau 10 jam mereka tuh harus secara akumulatif memberikan presentasi di di seminar online. Oke. Ada yang sudah menjalankan begitu, saya dengar. Oh, bisa melalui online ya sekarang, Pak? Bisa, ya. Okay. Dan biayanya lumayan. Biayanya bisa 3,5 juta per orang. Dalam pelatihan 4 hari itu? 4 hari. Iya. Dan dibuat sistemnya, pelaksanaannya tuh benar-benar cukup komprehensif. Karena ada tesnya dan jumpanya juga tidak dipaksakan harus 8 jam duduk menghadapi komputer, enggak. Kalau tidak salah saya 2 jam, istirahat 2 jam. Jadi jangka panjang, jangka waktunya tuh jamnya tetap terpenuhi 40 jam, tapi diatur sedemikian rupa sehingga orang tuh hadir di kelas itu tuh di depan komputer tuh 2 jam tidak salah saya. Sudah tuh ada tesnya secara japri dan setiap ada session alongside ada tesnya ya, suatu di session berikut ada tesnya lagi gitu kan. Wah ya repot kali, sesuai lah dengan harganya sekian untuk per orang per sertifikat. Oke. Oke. Kalau sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi atau tidak ingin sharing kembali, mungkin bisa kita cukupkan dulu Pak Irman. Bagaimana? Iya, saya udah. Atau mungkin Pak Irman masih ada yang ingin disampaikan? Ya, yang saya sampaikan itu aja. Baik. Oke, saya rasa itu aja. Kecuali kalau ada yang bertanya melalui grup ya, tidak ada masalah, saya akan jawab. Nanti saya akan kirimkan nanti contoh-contoh. Siap. Oke, Pak. Baik, saya rasa sudah cukup ya untuk materi kita, pelatihan kita hari ini. Mungkin lain waktu masih kita bisa sambung kembali untuk pelatihan selanjutnya minggu depan akan kita kabarkan lagi di grup nanti. Terima kasih atas partisipasinya. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan selamat beraktivitas kembali. Dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Herman. Terima kasih Mas. Terima kasih Pak Herman. Sama-sama Pak. Yuk.